Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syaula Fitri selaku moderator di sini. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat hingga sekarang, dan tidak lupa juga marilah kita sertakan salat dan salam kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Razak MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berkontribusi dalam pembelajaran kali ini. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang problematika penegakan hukum di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila nih. Teman-teman, sebelum ke materi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk di sini dari materi ini terdapat 5 kajian teori. Yang pertama yaitu tentang pengertian dan sejarah Pancasila yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian yang kedua, materi nilai-nilai Pancasila yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh saudari Rizda Lestari. Yang ketiga, problematika penegakan hukum yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh saudari Leni Mariana. Yang keempat, penegakan hukum di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila akan dijelaskan dan dipaparkan oleh saudari Afinda Umam. Dan yang terakhir, materi pembaruan hukum yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh saudari Isrian Mardia Sama. Nah, sebelum ke materi inti nih teman-teman tentang problematika penegakan hukum di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila, pasti kita harus tahu dulu kan pengertian Pancasila itu apa. Nah, Pancasila itu bahasa atau etimologi, yaitu berasal dari bahasa Sanskerta atau India, yang mengandung 2 macam arti, yaitu Pancasila yang artinya panca, yang artinya 5, dan sila ketika i-nya dibaca pendek, maka artinya itu dasar, batu sendi, atau alas. Sehingga Pancasila memiliki arti 5 dasar. Sedangkan Pancasila yang kedua yaitu panca yang artinya 5, sedangkan sila yang ketika i-nya dibaca panjang, maka Pancasila memiliki arti peraturan tingkah laku yang penting. Sehingga Pancasila memiliki arti 5 aturan tingkah laku yang penting. Nah, gimana sih sejarah historikal Pancasila? Nah, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia tidak terlepas dari perjuangan pendiri negara yang banyak memberikan pemikiran dan gagasan besar yang melahirkan gagasan negara yang berdasarkan Pancasila sebagai landasan ideologi negara yang tercermin dalam nilai-nilai filosofi yang dibangun atas dasar kesepakatan nilai-nilai luhur yang dituangkan dalam dasar negara Indonesia nih. Jadi pada dasarnya Pancasila itu sebenarnya sudah ada dan diterapkan oleh nenek moyang kita atau leluhur kita nih. Di mana seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kemusyawaratan serta keadilan sosial itu sudah diterapkan diterapkan di kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga L.R. Soekarno berkata bahwa beliau itu tidak mencetus atau membuat Pancasila, tapi beliau itu menggali dan mengembangkan 5 nilai tersebut. Sehingga L.R. Soekarno dan juga tokoh-tokoh penting lainnya yang ikut mendirikan negara memberikan gagasan pemikirannya terhadap 5 nilai tersebut. Sehingga lahirlah Pancasila yang ditepat pada tanggal 1 Juni 1945, di mana Pancasila dijadikan ideologi atau landasan negara Indonesia. Kenapa dijadikan ideologi atau landasan negara Indonesia? Karena pertama yaitu diambil dari tadi kehidupan atau kebiasaan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, bahwa 5 nilai tersebut itu menjelaskan seluruh aspek yang berpengaruh dalam kehidupan manusia, seperti nilai tadi, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemusyawaratan serta keadilan nih. Sehingga nilai-nilai tersebut itu bersifat universal, yaitu berlaku dari umum, yaitu yang berlaku dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Sehingga Pancasila ini dijadikan ideologi atau landasan negara. Nah, sehingga Pancasila di mana memiliki kedudukan yang paling tertinggi nih sebagai ideologi negara kita sendiri, yaitu Pancasila. Makanya Pancasila juga dikatakan sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia. Jadi segala hukum yang ada di Indonesia itu harus berkaitan atau berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, untuk materi kedua tentang nilai-nilai Pancasila akan dijelaskan dan dijabarkan kepada saudari Rizda Lestari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas atau
membacakan materi tentang nilai-nilai Pancasila. Sebelum ke materi, kita harus tahu dulu nih, nilai-nilai Pancasila itu apa sih? Nilai-nilai Pancasila itu adalah landasan atau pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan yang berbangsa dan bernegara. Nah, nilai-nilai Pancasila dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan kepribadian dan bahkan dapat menjadi arah berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di segala aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Maksudnya apa sih? Jadi nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kepribadian saja, namun juga menjadikan arah berpikiran kita, bersikapnya kita, dan berperilakunya kita dalam kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menyesuaikan aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Slide berikutnya. Nah, selain itu juga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber buku, baik sebagai lambang dasar filosofis yang merupakan cita-cita leluhur, tidak terlepas juga dari tujuan sila-sila Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya adanya keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta beserta isinya dengan melambangkan bintang. Nah, kenapa sih bintang ini dijadikan sebagai lambang pada sila pertama? Karena bintang di sini diartikan sebagai cahaya. Nah, cahayanya itu diibaratkan seperti Tuhan yang merupakan cahaya bagi manusia. Nah, bintang juga diartikan sebagai cahaya yang menyinari negara dasar yang 5, yaitu Pancasila. Cahaya juga memiliki sifat negara yang 5, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, sedangkan latar belakang bintang yang berwarna hitam itu menandakan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Seperti itu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya adalah terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab dengan melambangkan rantai. Nah, kenapa juga sih rantai dijadikan sebagai lambang pada sila kedua? Karena rantai disusun atas gelang-gelang kecil yang berwarna emas dan bermakna bahwa hubungan manusia satu sama lain harus saling membantu secara adil dan beradab, sehingga masyarakat secara keseluruhannya juga menjadi lebih kuat. Itu. Rantai juga terdiri dari mata rantai yang terbentuk dari segi empat dan lingkaran. Segi empatnya ini dilambangkan sebagai laki-laki dan sedangkan lingkaran dilambangkan sebagai perempuan. Nah, yang ketiga, persatuan Indonesia. Maknanya adalah bangsa Indonesia yang multikultural, di mana terdapat banyak sekali kebudayaan, suku, dan ras, semua berbeda, serta perbedaan tersebutlah hanya bisa bergabung dengan menggunakan persatuan Indonesia, dengan melambangkan pohon beringin. Nah, kenapa sih pohon beringin juga dijadikan sebagai lambang persatuan Indonesia atau lambang yang ketiga? Karena pohon beringin merupakan perwujudan negara Indonesia sebagai tempat berteduhnya bagi seluruh rakyat. Sulur dan akarnya yang menjalar ke segala arah mewakili keberagaman warga Indonesia yang terbentuk dari banyaknya kebudayaan, suku, agama, bahasa, ras, dan lain-lainnya. Nah, tidak hanya itu juga, pohon beringin merupakan pohon yang berumur panjang dengan memiliki akar yang sangat kuat dan juga akan terus tumbuh besar, serta memberikan makna tambahan bahwa persatuan dan kesatuan Indonesia ini harus ditegakkan dan semangat kuat dalam mewujudkan cita-citanya. Nah, yang terakhir, sedangkan latar belakang dari pohon beringin ini berwarna putih yang menyimbolkan bahwa
Persatuan Indonesia ini memiliki kemurnian, kesucian, dan juga kejujuran. Slide berikutnya, Ci. Nah, yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya adalah manusia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan lambang kepala benteng. Nah, kenapa sih kepala benteng ini dijadikan sebagai sila pada sila keempat? Karena kepala benteng ini ternyata adalah hewan sosial yang menyukai perkumpulan. Nah, juga memiliki sosialisasinya yang tinggi. Nah, bukan berarti kita menyamaratakan atau menyerupai manusia dengan benteng. Namun, memiliki sifat yang sama, yaitu menyukai perkumpulan atau berdiskusi. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia, apabila kita semakin berkumpul, bersatu, dan bermusyawarah, maka Indonesia akan dapat mewujudkan cita-citanya. Nah, kedudukan hak dan kewajiban yang samanya itu seperti haknya kita diberikan keadilan yang sama tanpa dilihatnya status atau kedudukan, dan kewajiban yang samanya itu kita sebagai masyarakat Indonesia menjaga nama baik Indonesia dengan cara melestarikan atau memperkenalkan budaya-budaya Indonesia kepada negara-negara lain, terus melestarikan kebudayaan Indonesia dengan cara membeli atau menjual produk-produk Indonesia, seperti itu. Yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah keadilan akan terlaksana bila mana hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Dapat dikatakan hubungan keadilan antara negara dengan warganya dalam arti negaralah wajib memiliki dalam bentuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan melambangkan padi dan kapas. Kenapa padi dan kapas juga ini diartikan atau dilambangkan sebagai sila terakhir atau sila kelima? Karena padi dan kapas ini diibaratkan seperti pangan dan sandang. Nah, pangan dan sandang ini merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihatnya status atau kedudukannya. Jika kebutuhan pokok pangan dan sandangnya rakyat Indonesia dipenuhi secara adil dan dengan baik, maka Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang makmur. Nah, seperti itu. Contoh dari keadilan yang akan terlaksana bila hal yang sama diperlukan secara sama ataupun sebaliknya itu adalah contohnya apabila negara Indonesia memberikan pangan dan sandang kepada masyarakat yang berstatus tinggi, maka Indonesia juga memberikan pangan dan sandang kepada masyarakat yang bersosial rendah dan tidak dilihat dari keperluan masyarakat tertentu. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizda Lestari yang sudah menjelaskan materi tersebut secara rinci ya. Ke materi ketiga yaitu tentang problematika penegakan hukum akan dijelaskan dan dipaparkan kepada Saudari Leni Mariana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang problematika penegakan hukum. Problematika penegakan hukum diartikan sebagai permasalahan yang timbul dari penegakan supremasi hukum di Indonesia yang memerlukan jawaban atas permasalahan tersebut. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia bukan hanya merupakan fenomena yang ada di permukaannya saja, melainkan telah merasuki sumsum sistem hukum itu sendiri. Penegakan hukum di Indonesia seringkali tidak seiring sejalan dengan apa yang diinginkan. Hukum di Indonesia tidak menjadi panglima, melainkan menjadi alat politik ataupun alat kekuasaan. Karena sebagai panglima, hukum harus mampu menjawab, memutuskan, dan menyelesaikan suatu kasus atau perkara tanpa terpengaruh oleh tendensi atau kepentingan apapun yang melekat di dalamnya. Problematika penegakan hukum di Indonesia sangat sulit untuk dirunut, bagaikan mencari sampul pangkal atau ujung dari
suatu lingkaran, sehingga membuat kejahatan semakin mendaulat di dalam dunia hukum maupun di dunia peradilan di Indonesia. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia seringkali diawali dalam dunia peradilan. Mafia peradilan seringkali menjadi faktor utama dalam permasalahan penegakan hukum tersebut. Karena mafia peradilan sistematis dan merasuki sumsum-sumsum penegakan hukum. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Leni Mariana yang telah menjelaskan materi tersebut secara rinci. Untuk materi keempat, yaitu penegakan hukum di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila, akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Saudari Afwinda Umam. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi keempat, yakni mengenai penegakan hukum di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, apa itu penegakan hukum? Penegakan hukum ialah upaya untuk mewujudkan ide dan konsep hukum. Nah, permasalahan penegakan hukum ini seringkali diawalinya di dalam dunia peradilan. Mafia peradilan seringkali menjadi faktor utama di dalam permasalahan penegakan hukum tersebut. Karena mafia peradilan ini sifatnya sistematik dan juga merasuki sumsum penegakan hukum. Nah, nilai-nilai Pancasila ini amat penting peranannya di dalam penegakan hukum. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang mana di dalamnya ini terkandung nilai-nilai penting untuk diterapkan dan juga diimplementasikan di dalam lingkungan sekitar. Nah, selain itu, tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila ialah untuk mengayomi kepada manusia, baik itu mengayomi secara pasif maupun secara aktif. Secara pasif yakni dengan melindungi manusia, yaitu dengan cara mencegah perilaku sewenang-wenang. Sedangkan secara aktif yakni dengan cara menciptakan kondisi kemasyarakatan yang memungkinkan proses kemasyarakatan ini akan berlangsung secara wajar dan juga adil. Sehingga tiap-tiap manusia ini akan mendapat kesempatan yang luas dan juga sama untuk bisa mengembangkan potensi kemanusiaannya yang dimilikinya. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Afwinda Umam yang telah menjelaskan materi tersebut sangat jelas ya. Kemudian untuk materi selanjutnya yang terakhir yaitu pembaruan hukum yang akan dijelaskan dan dipaparkan kepada Saudari Yusria Mardia Salma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir yaitu pembaruan hukum. Pembaruan sistem hukum atau yang menurut penulis merupakan sistem hukum berbasis Indonesia Jurisprudens tersebut diharapkan mampu menyerap aspirasi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hakikat pembaruan hukum bukan terletak pada aspek formal dalam lahiriah, seperti terbentuknya undang-undang baru, struktur kelembagaan baru, bertambahnya bangunan atau sarana peradilan, dan mekanisme atau prosedur baru, melainkan justru terletak pada aspek imaterial, yaitu bagaimana membangun budaya dan nilai-nilai kejiwaan dalam hukum, sehingga melahirkan penegak keadilan yang berintegritas baik dan memiliki sifat kemanusiaan dan rasa keadilan dalam dirinya, yang akan mendorong terciptanya menegakkan hukum yang lebih baik menuju ke arah hukum responsif yang bersendikan nilai-nilai Pancasila. Maksud dari pembaruan sistem hukum bersendikan nilai-nilai Pancasila itu gini, waktu dulu di Papua itu masih menerapkan yang namanya hukum adat, di mana hukum adat ini menerapkan hukum memotong jemari perempuan tertua di dalam sebuah keluarga jika ada salah seorang dari keluarga tersebut meninggal dunia. Nah, salah satu hukum adat ini sama sekali tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Terlebih lagi nilai Pancasila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukuman ini sama sekali tidak mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban. Selain itu, hukum adat ini sangat tidak sesuai dengan zaman yang semakin lama semakin maju dan berkembang, begitu juga dengan taktik kejahatan. Jadi ini intinya, hukum itu akan selalu diperbaharui sesuai berkembangnya zaman, dan pastinya setiap zaman itu akan mengalami perubahan dan masalah yang berbeda. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Yusria Mardia Salma yang telah menjelaskan materi tersebut secara jelas dan
rinci ya. Baik, dari materi yang kami paparkan tadi, dapat saya ambil kesimpulan bahwa penegakan hukum di Indonesia itu harus berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari hal tersebut, penegakan hukum di Indonesia itu dapat sejalan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemusyawaratan, serta keadilan sosial. Sehingga penegakan hukum di Indonesia itu atau hukum di Indonesia itu tidak dijadikan sebagai alat politik ataupun alat kekuasaan. Dan penegakan hukum di Indonesia itu dapat mampu menjawab, memutuskan atau menjelaskan suatu perkara atau permasalahan lainnya tanpa dipengaruhi oleh tendensi atau kepentingan lain yang melekat di dalamnya. Baik, sekian dari pemaparan materi kami. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.